razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Jadi ciri-ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, yaitu yang diberikan Allah kepadanya, lalu dia menginfakkannya. Kemarin kita sudah bahas tentang harta ini, ya. Ada yang wajib dikeluarkan dalam harta ini, yang kedua namanya zakat, yang kedua namanya nafkah kepada keluarga. Para ulama mengatakan bahwa yang paling utama, yang pertama justru adalah nafkah kepada keluarga sebelum zakat. Karena nafkah kepada keluarga belum sampai pada nisab tertentu, jumlah harta tertentu, nafkah kepada keluarga tetap wajib bagi seorang laki-laki. Adapun zakat kewajibannya ketika dia sudah sampai pada nisab tertentu, batas jumlah tertentu, baru kemudian bisa wajib. Nah, dua inilah yang wajib, ya. Selebihnya adalah sunnah. Kewajiban ini sangat masuk akal dan masuk logika. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki sekian banyak, lalu Allah minta kita mengeluarkannya sedikit saja. Dalam zakat kita cuma disuruh mengeluarkan 2,5%, 2,5%, dan itu sangat kecil sekali, ya, sangat keterlaluan kalau kita tidak mau mengeluarkannya. Saya sering memberikan perumpamaan misalnya terkait dengan zakat ini. Mereka yang sudah belum punya kewajiban zakat tapi tidak mau zakat, kenapa disebut keterlaluan? Misalnya saya manggil Ustaz Budi misalnya, Ustaz Budi, ini saya kasihkan uang saya ke Ustaz Budi 10 juta. Lalu saya minta ke Ustaz Budi 10 juta ini, Ustaz Budi tolong, ya, 250 ribunya berikan ke tetangganya Ustaz Budi, selebihnya pakai sekadar Ustaz. Lalu tiba-tiba Ustaz Budi yang 250 itu tidak dikasih ke tetangganya, dipakai juga. Sebagai orang yang memberi, kesel saja. Kan cuma 250 ribu, selebihnya ya ambil silakan, tapi nggak diberikan itu. Nah, kira-kira begitulah ketika Allah kasih rezeki kepada kita, lalu kita diminta keluarkan 2,5% saja, tapi tidak dikeluarkan juga. Maka ayat ini ujungnya itu wa mimma razaqnahum, wa min, dan dari sebagian ma yang kami rezekikan kepada mereka infakkan. Sebagian saja, nggak ada kewajiban untuk menginfakkan semuanya. Meskipun nanti pada faktanya, bagi bapak-bapak, para ayah ini, dari yang Allah rezekikan kepadanya, saya kira mungkin 80-90% semuanya diinfakkan untuk keluarga. Gaji 10 juta mungkin yang untuk keperluan pribadi berapa? 500 ribu. Yang tidak rokok ya, mending rokok ini banyak yang rokok. Paling 500 ribu lah, 10 juta gaji. Selebihnya ya untuk keluarganya. Itu semua dihitung infak sebenarnya. Itu semua dihitung infak. Jadi infak di dalam Allah. Itu yang dilakukan oleh para ayah. Itu berarti memiliki keutamaan yang lebih luar biasa, ya. Sehingga dia menginfakkan semua yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini ayat yang ketiga terkait dengan ciri-ciri para bertakwa. Yang para bertakwa ini pada ayat sebelumnya, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Berikutnya, orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang turun sebelummu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap adanya akhirat. Nah, ini ciri yang berikutnya.
Meskipun kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab ini beliau mengatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat keempat ini sebenarnya tidak mutlak berbicara tentang orang beriman dan orang bertakwa seperti sebelumnya, bukan mutlak. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini sedang berbicara tentang para ahlul kitab yang hidup di masa Nabi yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi ini berbicara tentang ahlul kitab. Jadi di zaman Nabi ketika Nabi diutus itu ada ahlul kitab, ada Nasrani dan ada Yahudi. Nah, ada sebagian dari Nasrani dan Yahudi itu adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi, kepada yang diturunkan kepada Rasulullah, dan beriman kepada yang sebelumnya. Beriman kepada yang sebelumnya. Jadi mereka beriman kepada Taurat, mereka beriman kepada Injil, lalu ketika Al-Quran turun, mereka pun beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi menurut Ibnu Katsir ini sebenarnya tidak mutlak berbicara tentang ciri orang bertakwa ini. Tidak mutlak. Meskipun nanti kalau kita lihat karena wa-nya ini ada wa di awal ayat itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, itu menunjukkan adanya ketersambungan antara ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, adanya ketersambungan karena disambung dengan waw ataf namanya. Waw ya untuk menunjukkan kebersamaan. Sehingga kemudian ya bisa dikatakan juga bahwa ayat ini sebenarnya sambungan dari ciri-ciri orang bertakwa yang sebelumnya pada ayat ketiga. Nah, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan bahwa dan orang-orang bertakwa itu juga adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya, maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Wa ma unzila min qablik. Lalu beriman juga kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu sebelumnya. Sebelummu diturunkan juga beriman juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab yang diturunkan kepadamu. Jadi ciri orang beriman itu beriman kepada semua kitab. Baik yang ciri orang bertakwa itu beriman kepada semua kitab. Baik kitab itu yang diturunkan kepada Muhammad SAW maupun kitab yang diturunkan sebelum Muhammad SAW. Nah ini ciri orang yang bertakwa yang berikutnya. Kenapa disebutkan Al-Quran lalu disebutkan kitab-kitab sebelumnya? Kata para ulama karena dua hal. Minimal karena dua hal. Yang pertama disebutkan min qablik di situ. Ya, ada kitab sebelum kitab Al-Quran min qablik di situ. Itu karena dua alasan minimal. Ya. Alasan pertama karena Al-Quran itu hakim. Al-Quran itu hakim. Al-Quran itu pemutus bagi kitab-kitab sebelumnya. Jadi ditegaskan bahwa orang yang bertakwa itu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran karena Al-Quran itu pemutus kitab-kitab setelahnya. Al-Quran itu sebagai hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Maka kitab-kitab sebelumnya ketika Al-Quran turun, ya, otomatis semuanya harus mengikuti Al-Quran. Otomatis semuanya tidak berlaku karena hakimnya sudah datang, yaitu Al-Quran. Maka konteks yang sudah pernah kita bahas juga, kita bahas kitab akidah, kita bahas pembahasan akidah ya, beberapa tahun yang lalu. Dalam hal ini kita beriman kepada kitab-kitab itu, tetapi kita yakin betul bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah hanya berlaku untuk kaumnya dan terbatas pada waktu itu saja, tidak sampai akhir zaman. Itu yang kita yakini. Karena dia tidak kemudian untuk sampai akhir zaman kitab-kitab itu, lalu dia juga tidak untuk semua kaum, ya. Maka kitab-kitab itu tidak dijaga sampai akhir zaman. Yang selain Al-Quran nggak dijaga sampai akhir zaman. Maka kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, ya, Suhufnya Ibrahim, kitab-kitab itu semua tidak dijaga sampai akhir zaman, sehingga sangat mungkin sudah terjadi perubahan-perubahan. Adapun Al-Quran sebagai hakim, karena dia
dia diturunkan untuk sampai akhir zaman, maka Allah sendiri yang menjamin dia terjaga sampai akhir zaman. Maka Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, kitab Al-Quran itu, dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaga Al-Quran. Ini konteksnya kita melihat. Jadi yang pertama, Al-Quran itu adalah hakim. Ya, apa itu adalah hakim? Pemutus. Yang kedua, kata para ulama, ditegaskan di sini ada kitab sebelum Al-Quran karena Al-Quran itu juga adalah nasikh. Ya, Al-Quran itu nasikh. Nasikh itu apa? Nasikh itu penghapus. Dalam ilmu Quran itu ada istilah an-nasikh wal mansukh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Nah, Al-Quran itu menghapus semua kitab sebelumnya. Datangnya Al-Quran itu menghapus semua kitab sebelumnya, ya. Apapun yang ada di dalamnya dihapus oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu nasikh. Maka Rasulullah SAW suatu saat ketika melihat Umar bin Khattab membaca Taurat, Rasul marah. Lalu Rasul mengatakan kepada Umar, ya Umar, apakah engkau ragu? Apakah engkau ragu? Lalu Rasul mengatakan, demi Allah, jika Musa hidup ketika aku diutus ini, maka Musa pasti akan mengikuti. Jadi Rasul ingin menegaskan bahwa Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya ketika Al-Quran datang tidak berlaku lagi, dihapus oleh Al-Quran. Syariat itu tidak berlaku lagi, dihapus oleh syariatnya Rasulullah SAW. Inilah ciri-ciri orang beriman yang berikutnya, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran sekaligus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Beriman di sini maksudnya yakin bahwa kitab-kitab sebelumnya juga diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan satu-satunya Al-Quran sebagai kitab yang dari Allah, bukan. Al-Quran bukan satu-satunya kitab yang diturunkan dari Allah. Tapi Al-Quran ya, adalah salah satu di antara kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, ciri orang bertakwa yang berikutnya. Yang berikutnya, wabil akhirati hum yuqinun. Orang bertakwa itu beriman kepada hari akhir. Mereka yakin kepada hari akhir. Yakin kepada akhirat. Yakin ini dulu kita pernah bahas. Yakin itu dalam ilmu ushul fikih. Yakin itu dia ketika orang itu sudah berada pada level 100%. Ketika berada di bawah 30%, namanya waham. Misalnya kita meyakini sesuatu, tapi dalam benak kita yakinnya itu baru 30% ke bawah, namanya waham. Kalau keyakinan kita itu sudah 50%, itu namanya syak. Syak itu persamaan dari baik, ragu. Kalau 50% itu ragu antara iya dan tidak. Kalau di atas 50%, ya, 50%, namanya zon. Namanya zon. Zon itu artinya prasangka. Nah, kalau sudah 100%, itu namanya yakin. Jadi yakin, zon, syak, waham. Nah, orang beriman itu kepada akhirat itu sudah sampai pada derajat 100%, dia yakin akhirat itu ada. Nah, keyakinan ini dibuktikan dengan cara hidupnya. Jadi bukan cuma sekedar yakin, tapi keyakinan yang 100% itu dibuktikan dengan cara hidupnya. Dibuktikan dengan apa yang dia lakukan. Dibuktikan dengan ucapannya. Keyakinan itu. Jadi itulah ciri orang beriman. Sehingga kemudian orang beriman itu ketika dia melakukan apapun, orang bertakwa itu ketika melakukan apapun, mengucapkan apapun,
apapun dia yakin akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Lalu juga dia yakin, ya, dia harus yakin dulu yang diucapkan dari perbuat ini apakah akan merugikan akhiratnya ataukah akan menguntungkan akhiratnya. Inilah ya ciri orang beriman itu, wabil akhirati hum yuqinun. Ya, dia mereka yakin betul dengan akhirat sehingga nampak pada apa yang mereka lakukan. Sehingga dunia ini terasa kecil, akhirat itu terasa besar. Dulu kita pernah membahas, Pak, Bapak Ibu sekalian, kita pernah membahas seberapa lama sih dunia ini dan seberapa lama akhirat itu. Ya. Dunia ini sebentar. Kalaupun misalnya dari zaman Adam sampai kiamat itu misalnya ada sekian juta tahun, mungkin ya, tapi rasanya nggak nyampe sekian juta tahun. Tahun Masehi sekarang sudah baru 2026, itu kan tahun kelahirannya Isa. Kalau ditarik ke atas misalnya satu generasi itu mungkin 500 tahun, 500 tahun sampai ke Adam, ya mungkin 100 tahun mungkin, 1000 tahun kan, 2000 lebih lah. Kalau ditarik sampai ke Adam, lebih lah, 20 sampai 100.000 tahun lah mungkin. Ya, kalau dia ditarik, artinya nggak akan sampai 1 juta tahun. Kalau seandainya kita tarik setiap generasi itu misalnya 500 tahun, artinya dunia itu nggak lama. Kalau dihitung dari usia dunia ini, lebih tidak lama lagi kalau dihitung dari usia orangnya. Kita ini kalau dihitung dunia ini dihitung dari usia kita, berarti dunia itu nggak lama. Dulu kita pernah membahas sebuah hadis, Rasul mengatakan, a'mal ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Yaitu dunia itu sebentar saja, sangat sebentar. Kalau kemudian masuk kita ke alam barzakh, barzakh berapa lama? Ya barzakh lama. Dari orang itu wafat sampai kiamat. Abu Jahal sekarang di barzakh sudah 1400 1447. Jadi hampir 1500 tahun sudah Abu Jahal itu di dalam barzakh sampai kiamat. Jadi barzakh itu ternyata jauh lebih lama daripada dunia. Dari barzakh kita baru masuk akhirat. Kita yakin betul kita akan masuk ke akhirat. Dari barzakh masuk ke akhirat. Seberapa lama? Khalidin fiha abad. Ya karena itu kita akan selama-lamanya tidak mati lagi. Yang di neraka tidak mati lagi, yang di surga tidak mati lagi. Tidak ada mati. Maka orang beriman ngitung-ngitung betul, orang bertakwa ngitung betul, dia akan akhirat itu pasti ada, pasti akan datang, maka dia selamatkan akhiratnya. Dia hidup di dunia untuk akhirat. Dia betul-betul hidup di dunia untuk akhirat. Itulah bentuk keyakinannya. Tidak sekedar ucapan, itulah bentuk keyakinannya. Maka ketika mendapatkan harta, dia pertimbangkan merusak akhirat atau tidak. Kalau harta ini merusak akhirat, sebanyak apapun lepaskan. Orang bertakwa itu begitu. Ini teorinya mudah, Pak. Tapi prakteknya berat. Saya di beberapa pengajian itu kasih pertanyaan begini. Untuk ngetes kita ini wabil akhirati hum yuqinun beda, mudah ngetes. Ngetesnya begini. Datang seseorang ke saya, lalu dia katakan, Ustadz Zayudi, ini duit 2 miliar, subuh kaki tidak usah sholat. Kalau tidak sholat, kasihkan 2 miliar. Tidak sholat dia tapi. Kira-kira terima tidak? Tidak. Masih ragu, nah itulah keyakinan kita kepada akhirnya. Dia cuma minta sobo baik, dosa sholat, nah 2 miliar, ambil. Tapi serius, sobo dapat dengan sholat katanya. Jangan sholatnya, kodok juga jangan, pokoknya jangan sholat, 2 miliar. Kira-kira ragu tak jawabnya? Tidak.
maju ini, coba sikap juga, suruh ini sikap. Semudah itu ngetes keyakinan orang kepada kita, keyakinan kita kepada kita. Kalau itu dilakukan, mampu tidak saya menolak? Mampu tidak saya menolak? Tawar menawar, cuma menjual satu sholat subuh, mau tidak dengan 2 miliar? Alangkah berharganya satu sholat subuh itu bagi orang yang yakin. Dan alangkah tidak ada harganya sholat subuh itu bagi orang-orang yang tidak yakin. Kenapa? Karena banyak orang yang entah dengan gaji berapa sengaja meninggalkan sholat cuma karena pekerjaan. Sengaja meninggalkan sholat cuma karena pekerjaan. Gaji dia tidak nyampe 2 miliar, yang tinggal lebih dari waktu bukan Rasulullah. Nah, itulah level keyakinan orang beriman itu dalam praktek hidupnya, dalam praktek hidupnya. Dan itu berat. Dari itu bukan cuma bentuknya itu, Pak. Bentuk di lapangan itu lebih halus daripada itu. Kalau itu kan kasar, jangan sholat 2 miliar kan kasar. Ada yang lebih halus. Suatu hari kawan yang bekerja sebagai penghulu P3M, penghulu ya, cerita datang seorang perempuan minta dinikahkan ke rumahnya dengan seorang laki-laki. Lalu perempuan itu mengatakan, Pak Ustaz, aku nak nikah. Ibu statusnya apa? Janda. Datang nih sama laki-laki dan nikahkan atau wali hakim baik. Status nikah cerai mana? Lah cerainya anak belum. Kata dia. Ibu ini mengeluarkan duit amplop, tolong Ustaz, tolong dekati sertifikatnya, tolong. Pasti dilihat itu, kalau perkiraan kawan ini kata dia itu 5 juta lebih. Ini jual akhirat, Pak, sebenarnya. Kalau dia tidak yakin dengan akhirat, jelas-jelas yang berzina dia. Bahkan jabatan sekecil itu pun, P3M, apalagi kamu kepala kuahnya, apalagi menaknya dan lain sebagainya, itu banyak sekali akhirat itu dijual dengan cara-cara yang halus. Dan itu berat. Itulah godaan orang-orang yang beriman, bertakwa dalam hidupnya. Banyak lagi, ya tak perlu saya contohkan semuanya. Saya kira bapak-bapak sudah mengalami semua itu. Godaan-godaannya, godaan-godaan menjual akhirat. Nah, prakteknya begitu dalam kehidupan kita. Bahwa orang bertakwa itu betul-betul yakin dengan akhiratnya, lalu dia tidak akan menjual akhiratnya yang abadi itu di dunia yang sementara. Tidak akan menjual. Terlalu murah harga dunia untuk dijual dengan akhirat. Murah betul dunia ini. Akhirat itu terlalu lama untuk abadi. Dunia ini bisa jadi tadi misalnya saya ambil keputusan, oke, Pak, aku tidak salah subuh sampai sini 2 miliar, bisa. Pegang duit kan? Jam 3 subuh mati. Belum sampai subuh itu kan, jam 3 subuh mati. 2 miliar itu. Apa gunanya kalau mati? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya, ciri orang-orang yang bertakwa.
Jadi kalau kita lihat dari awal ciri orang bertakwa itu dari ayat pertama beriman kepada yang gaib, kedua mendirikan sholat, ketiga kemudian apa? Menginfakkan sebagian dari hartanya, kemudian beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, kalau kemudian yang terakhir mereka yakin dengan akhirat. Maka kemudian ya, Allah tutup di ayat kelima. Kenapa saya sebut Allah tutup? Karena ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang orang-orang bertakwa. Orang bertakwa ini orang-orang yang akan bahagia dunia akhirat, bahagia dunia. Jadi ayat Al-Quran itu setelah dibuka dengan Al-Fatihah itu berbicara tentang orang-orang bertakwa. Bicara tentang orang-orang bertakwa itu dari ayat pertama sampai ayat 5. Berikutnya Al-Quran akan berbicara tentang orang-orang kafir. Makanya saya katakan ini penutup berbicara tentang orang bertakwa ayat kelima. Nah, berikutnya nanti Al-Quran akan berbicara tentang orang-orang kafir. Nah, banyak cuma 2 ayat. Setelah itu Al-Quran akan berbicara tentang orang munafik, banyak ayat. Kenapa orang munafik lebih banyak ayatnya? Karena agak rumit urusan ini. Kafir jelas, kafir. Ini yang satu ini agak rumit. Makanya ini harus hati-hati. Jadi dia tengah. Kita tidak tahu ini kafirnya nanti tidak, berimannya nanti. Dan banyak juga orang beriman terjatuh di situ. Maka nanti ini penutup ayat tentang orang bertakwa. Nanti kita masuk tentang orang kafir, lalu baru kita masuk tentang orang munafik. Nah, penutup tentang orang bertakwa ini Allah mengatakan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu kata Allah. Mereka siapa? Tadi yang memenuhi kriteria orang-orang bertakwa tadi. Jadi yang memenuhi kriteria pada ayat 3 dan 4 tadi. Ulaika, mereka itu ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan-Tuhan mereka. Masih ingat di ayat pertama itu Allah, ayat kedua Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka di ayat kelima ini Allah katakan mereka itulah yang berada pada hidayah dari Tuhan-Tuhan mereka. Jadi mereka yang memenuhi kriteria itulah orang-orang yang berada pada hidayah dari Tuhan mereka. Hidayah itu apa? Kemarin sudah kita katakan hidayah ada 2 macam. Hidayah ada 2 macam. Yang pertama namanya hidayah irsyad atau hidayah ilmi. Hidayah bentuknya ilmu, bentuknya pengetahuan, bentuknya itu arahan. Itu hidayah. Juga hidayah. Sekarang kita kajian begini, ini isinya ilmu. Nah, itu hidayah namanya. Hidayah itu ilmu atau hidayah itu irsyad. Siapa yang memberikan hidayah itu ilmu dan irsyad ini? Para nabi, para rasul, para ulama. Mereka yang menyampaikan hidayah itu ilmi, hidayah itu irsyad. Yang kedua ada namanya hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik ini adalah hidayah mengamalkan ilmu itu. Nah, hidayah taufik itu tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah SWT. Tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah. Kita dengan kajian begini, insya Allah hidayah irsyad dapat. Baca buku hidayah ilmi dapat, hidayah irsyad dapat. Tapi hidayah taufik hanya Allah yang bisa memberikan. Tidak ada yang bisa memberikan. Ulama, kiai, ya, ustaz, para nabi bahkan, para rasul, tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik, cuma Allah yang bisa memberikan. Nah, adapun orang-orang ini tadi yang sudah memenuhi kriteria itu tadi, nah mereka sudah berada pada hidayah ilmi sekaligus berada pada hidayah taufik. Yang sudah memenuhi kriteria itu, mereka sudah dapat kedua-duanya hidayah ilmu dan hidayah taufik. Lalu Allah tutup wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Muflih itu
bentuk masdarnya al-falah. Setiap sholat kita selalu mendengar azan bunyinya hayya 'alal falah. Cuma untuk itulah kita hidup semua. Untuk itulah kita hidup. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju ke kemenangan. Kita menuju al-falah, keberuntungan al-falah. Nah, orang-orang yang memiliki itulah, inilah orang-orang yang muflihun, dan yang lain. Jadi orang yang muflihun itu cuma mereka ini yang memiliki kriteria ini. Meskipun nanti pada beberapa ayat lain Allah akan menjelaskan lagi tentang kriteria orang-orang ini. Misalnya dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, dan seterusnya ada kriterianya. Tapi kalau kita lihat kriteria ini tidak jauh dengan apa yang sudah disebutkan di awal surah Al-Baqarah ini. Maka mereka inilah orang-orang yang al-falah. Falah itu apa sih? Kata para ulama, al-falah huwa al-wusul ilal mahbub wassalamah minal makruh. Al-falah itu kata para ulama adalah ketika orang itu sampai pada apa yang dia mau, dia sukai, dia cinta, dan Allah selamatkan dia dari apa yang dia benci. Itulah al-falah. Dalam hal ini apa? Yaitu ketika orang itu sampai kepada surga yang dia pasti menyukainya, ya. Dan dia Allah selamatkan dari neraka yang dia pasti benci. Maka dalam bahasa lain Allah mengatakan dalam ayat lain, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan siapa saja yang Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka merekalah orang-orang yang menang. Jadi bahasa lainnya al-falah, yaitu kalau ini namanya al-fauzan, fauzan atau faiz. Faza itu artinya menang, senada dengan falah, senada dengan falah. Maka itulah yang dimaksud dengan menang. Jadi kalau mau berbicara menang itu apa, ya, menang itu apa? Dalam hal ini yang dimaksud dengan menang itu adalah selamat dari neraka, masuk surga. Itulah menangnya orang beriman, bukan yang lain. Adapun yang lain hanya kemenangan sementara jika Allah berikan. Jika Allah berikan. Selebihnya ya, kemenangan sejati orang beriman, dia masuk surga, selamat dari neraka. Nah, siapakah mereka itu? Ya ini muflihun ini yang memenuhi kriteria yang tadi sudah kita sebutkan semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita kejar dalam hidup kita. Kita ingin menjadi bagian dari para muflihun. Caranya bagaimana? Caranya sudah Allah tunjukkan, bertakwa kepada Allah. Jadi untuk jadi muflihun, jadi muttaqin dulu. Kalau sudah bisa menjadi muttaqin, maka kita menjadi muflihun. Muttaqun, muflihun. Muttaqun dulu, ya. Baru muflihun. Adalah mimpi kalau mau muflih tapi tidak muttaqi. Mimpi kalau dia mau muflih tapi tidak bertakwa kepada Allah. Bohong kalau dia mengatakan bertakwa tapi tidak memenuhi kriteria orang-orang. Maka jadilah orang bertakwa dulu, penuhi kriterianya, baru nanti goalnya sampailah kepada al-falah, menang. Nah, sesungguhnya ya, kalau kita bicara kenapa sih ayat ini, 5 ayat ini diletakkan di awal surah Al-Baqarah, bahkan ya, mayoritas ulama menyepakati ini diletakkan di awal Al-Quran, di awal Al-Quran setelah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan kecuali semua manusia itu masuk ke golongan ini. Maka golongan ini yang pertama dijelaskan. Untuk apa sih hidup? Untuk ini loh hidup. Untuk apa sih hidup? Untuk ini hidup. Untuk jadi orang bertakwa, menjadi orang yang beruntung, menang nanti masuk surga, jauh dari neraka. Itu saja hidup itu. Cuma untuk itu hidup, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain, cuma untuk itu hidup. Sehingga apapun yang membuat kita jauh dari ketakwaan, tinggalkan. Yang mendekatkan kepada ketakwaan, dekati. Tetap. Begitu yang Allah mau. Jadi bahkan di awal Al-Quran,
Allah sudah menjelaskan apa yang Allah mau kepada manusia. Maka hendaknya orang beriman hidup sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan hidup sesuai apa yang dia mau. Hidup sesuai dengan apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau? Ini yang Allah jelaskan di Al-Quran. Itu yang Allah mau. Maka hendaknya orang beriman hidup sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan hidup sesuai apa yang dia mau. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, akhir dari pembahasan tentang orang-orang bertakwa, tentang Al-Quran yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang bertakwa dari ayat 1 sampai 5. Nanti pada ayat berikutnya kita akan bicara tentang orang-orang kafir. Sebagai peringatan, kalau ini sebagai berita gembira, 1 sampai 5 itu berita gembira. Nah, nanti berikutnya sebagai peringatan. Orang kafir itu dijelaskan kriterianya untuk menjadi peringatan bagi orang beriman. Kemudian nanti orang munafik dibahas lebih panjang juga sebagai peringatan bagi orang beriman. Hati-hati dengan dua kriteria ini. Jangan masuk ke salah satu. Masalahnya, kalau tidak masuk kepada kriteria 1 sampai 5 ayat 1 sampai 5, kemungkinan besar masuk kepada yang kedua. Semudah itu. Ayat sudah masuk itu yang pertama 1 sampai 5. Berarti kemungkinan yang ayat 67 atau ayat berikutnya 67 berarti kafir, berikutnya berarti munafik. Masih lemah munafik, tidak ada ulama. Munafik itu bahkan Allah mengatakan innal munafiqin fid-darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di kerak neraka. Kafir masih ujungnya. Ada di kerak. Aman namanya kerak. Nasi itu dimasak. Yang namanya kerak itu yang paling utuh. Keraknya yang paling utuh. Nah, munafik itu di keraknya. Lebih untung munafik apa kafir? Untunglah munafik. Nah, nanti kita bahas pemerintah ulama. Saya kira itu saja. Masih ada waktu sedikit jika ada diskusi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, apa yang dikatakan Pak Ustaz tadi dari ayat 1 sampai 5 itu adalah orang bertakwa. Namun implementasinya yang kita temui kebanyakan para orang yang paham tentang ayat-ayat 5 ayat itu, mereka masih melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Allah. Apakah mereka itu paham tentang ayat ini? Apakah mereka tidak memahami atau menjadi bagian daripada orang munafik? Oleh sebab itulah saya minta penjelasan dari Ustaz, kira-kira gambaran orang-orang ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada orang yang paham tapi kemudian tidak melakukan apa yang ada dalam ayat ini. Ini bagaimana? Satu, sebenarnya dia punya kelebihan. Kelebihannya dia sudah punya hidayah ilmu. Kekurangannya, Allah tidak berkenan memberikan hidayah taufik. Biasanya ketika Allah tidak memberikan hidayah taufik, itu faktornya pasti orangnya. Faktornya itu orangnya. Jadi orang sudah dapat hidayah ilmu, tapi tidak dapat hidayah taufik, itu faktornya pasti orang itu. Karena mustahil Allah tidak memberikannya kalau orang ini layak diberi. Jadi problemnya ada pada dia. Kenapa sampai hidayah taufik itu tidak ada? Karena begini, hidayah ilmu itu seringkali ada godaan banyak. Godaan ilmu yang paling besar adalah kesombongan. Jadi godaan ilmu paling besar itu kesombongan. Orang kalau sudah punya ilmu, godaan terberatnya akan sombong. Apalagi kalau dapat ilmu baru dikit.
Kalau dia tidak dapat ilmu itu